Bapak-bapak sehat Pak? Sehat. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Sampun mantuk nopo dereng niki? Monggo sami-sami dipun tata lenggahipun, dipun tata manahipun, dipun tata niat saha iktikadipun. Leres-leres dalu punika kita sedaya setunggal niat, setunggal tekad, setunggal tujuan ninggih gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ditata duduknya, ditata niat dan iktikadnya, hatinya diisi dengan asma Allah, dengan zikrullah. Jangan sampai kosong, sehingga betul-betul malam hari ini tidak hanya kita hadir di tempat ini, duduk dan mendengarkan saja, tetapi betul-betul menyatukan ruh rasa kita bersama-sama menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak banyak yang akan saya sampaikan karena kulo niki tasih belajar Pak Bu. Makanya orang yang belajar itu masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Mohon dimaklumi nggih Pak Bu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi ismika ya azimal qarib, ya akramul mujib, ya satarul qulub, bisyrika tasimim ya azza wa jalla. Habib ain sin qaf ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu latifun bihibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma bismillahil kafi bi nurikal kafi bi qudratil kafi bi sirril kafi. Allahumma bihaqqi rahmanir rahim bisyafatikal a'zam ya rahimal mukarram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad majra'an warika wa ma'dari asrarika wa aina inayatika wa samsa hidayatika wa arsi mamlakatika wa nurikal hikmati syafi' kaf ha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, khusus wabil khusus, mari bersama-sama di malam hari ini kita mendoakan guru kita, pembimbing dan pengasuh batin kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Almarhum Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu. Mudah-mudahan beliau senantiasa ditempatkan di pangkuan suci Allah Subhanahu wa taala, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, serta dijaga putra dan putrinya zahir dan batinnya. Amin Allahumma amin. Liridhoillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau guru kita bersama, pembimbing dan pengasuh batin kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta ibu dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan zahir dan batinnya, serta disukseskan segala program-program perjuangannya. Amin Allahumma amin. Tentunya yang kami hormati sesepuh-sesepuh kita, Bapak Rustono dan sesepuh-sesepuh lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sesepuh kita senantiasa berada di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir dan batinnya, serta ditambahkan nikmat iman, Islam dan ihsannya. Amin Allahumma amin. Tentunya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kakak-kakakku yang tentunya sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama yang utama kita haturkan syukur tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa dan setiap detik membelai kita dengan kasih sayangnya. Tanpa belayan kasih sayang dari Allah, manalah mungkin di malam hari ini, detik dan saat ini, bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing, bersama-sama menuju satu tempat yang insya Allah mubarak ini, tentunya dengan satu niat, satu tekad dan satu tujuan, yaitu menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka layak dan pantas kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan kasih sayang yang telah Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Kedua, salawat seiring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh nyata bagi umat muslim di seluruh dunia. Maka kita yang mengaku sebagai umat beliau sudah selayaknya dan pantas kita mensuri tauladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak hanya gemar membaca sholawat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hafal kepada sholawat, tetapi betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu dan siap menjadikan sholawat di dalam kehidupan kita, wujud daripada sholawat itu sendiri. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul diakui umat baginda Nabi yang setia dan mendapatkan syafaatnya fiddin wal akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama-sama di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian rutinian kita, yaitu malam Kamis Legi.
Maka apa dan niat kita pada malam hari ini hadir di tempat ini, di dalam malam hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya tatkala ada orang yang berkumpul memanggil-manggil asma Allah, maka akan hadir malaikat-malaikat Allah pada malam hari ini. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Ad-dunya majru'atul akhirah." Dunia adalah sawah ladang kita menuju akhirat. Dan ada kalanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dunia itu ibaratkan perniagaan atau perdagangan. Maka dunia itu ibarat Rasulullah Muhammad SAW adalah perniagaan dan perdagangan. Maka ada dua golongan umat manusia di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah telah menggambarkan bahwa dunia ini ibarat perdagangan dan perniagaan, tentunya ada dua golongan umat manusia di atas muka bumi ini. Golongan manusia yang pertama adalah golongan umat manusia yang beruntung, dan golongan umat manusia yang kedua adalah golongan umat manusia yang merugi. Sebagaimana berdagang, orang yang berdagang terdapat dua golongan di dalam orang yang berdagang. Golongan yang pertama adalah pedagang yang beruntung, dan golongan yang kedua adalah pedagang yang merugi. Lalu pedagang yang beruntung itu pedagang yang bagaimana? Pedagang yang beruntung adalah pedagang yang semakin hari dia berdagang, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun dia berdagang, maka akan semakin banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari dagangannya tersebut. Semakin lama dia berdagang, semakin banyak aset-asetnya. Semakin banyak dia berdagang, semakin berkembang dagangannya. Dan semakin lama dia berdagang, semakin banyak keuntungan-keuntungan, pundi-pundi keuntungan yang diraih dari dagangannya tersebut. Itulah yang dinamakan golongan pedagang-pedagang yang beruntung. Ada pula golongan pedagang-pedagang yang kedua adalah golongan pedagang-pedagang yang merugi. Pedagang yang merugi itu bagaimana? Pedagang yang merugi adalah pedagang yang semakin hari dia berdagang, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun dia berdagang, maka semakin hancur dagangannya. Semakin lama dia berdagang, semakin banyak hutangnya. Semakin lama dia berdagang, semakin tidak nampak keuntungan, pundi-pundi keuntungan dari dagangannya tersebut. Itulah yang dinamakan pedagang-pedagang yang merugi. Seperti halnya manusia yang beruntung hidup di atas muka bumi ini yang bagaimana adalah manusia yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin lama dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin bertambah iman dan takwanya. Semakin lama dia dihidupkan, semakin bertambah nilai-nilai kebaikan di dalam jiwanya. Semakin lama dia dihidupkan, semakin bertambah kemanfaatan di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan manusia-manusia yang beruntung di atas muka bumi ini. Lalu golongan yang kedua adalah manusia-manusia yang rugi hidup di atas muka bumi ini. Lalu contoh seperti apa manusia yang rugi hidupnya di atas muka bumi? Adalah manusia yang semakin hari dia berdagang, semakin hari dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin lama dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin bertambah kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Semakin lama dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin lama dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin merosot nilai kebenaran di dalam jiwanya. Itulah golongan manusia-manusia yang rugi di dalam kehidupan ini atau di dalam dunia ini.
Maka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa evaluasi atau introspeksi diri kita sendiri. Evaluasi atau introspeksi diri kita sendiri yang paling mudah adalah 24 jam dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itulah Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan cara mudah untuk evaluasi dan introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Tatkala kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, di saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini tentunya akan hidup dengan asma Allah. Dimanapun langkah kita berpijak, baik kita sedang bersilaturahmi, kita bekerja, kemanapun kita menggerakkan langkah zahir dan batin kita, tatkala kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, kemanapun kita pergi, kita akan membawa kedamaian. Kita bersilaturahmi membawa kedamaian bagi orang yang punya rumah. Kita bekerja membawa kedamaian, membawa ketenteraman terhadap rekan-rekan kerja kita. Kita ke sawah membawa kedamaian. Kemanapun kita pergi, kita membawa kedamaian, karena ada Allah di dalamnya, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Tetapi tatkala kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, di saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam 24 jam mulai kita bangun tidur hingga melakukan aktivitas sehari-hari, tentunya hati ini akan dipenuhi dengan kegelapan. Tidak mampu dia merasakan keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersilaturahmi, dia bekerja kemanapun langkah zahir dan batinnya, tatkala hatinya dipenuhi dengan kegelapan, tatkala dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi di atas muka bumi ini, maka di dalam satu hari tersebut kemanapun dia berjalan, hatinya akan dipenuhi dengan keadaan rasa gelisah, gundah gulana. Dia bersilaturahmi, mengundang hawa emosi daripada orang yang disilaturahmi. Dia bekerja mengundang emosi teman-temannya. Setiap perkataan dan ucapan yang keluar ke dalam mulutnya senantiasa mengandung racun-racun emosi bagi orang yang mendengarkannya. Inilah yang termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi menjalani kehidupan 24 jam sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk senantiasa evaluasi atau introspeksi. Maka ada dua jalur pahala bagi kita semua. Diibaratkan ada dua golongan pedagang serta dua golongan manusia tersebut. Tentunya ada dua jalur pahala seperti yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW. Jalur yang pertama adalah jalur ibadah. Bagaimana sholat kita, baca Quran kita, puasa kita melakukan aktivitas ibadah lainnya, semua itu berpahala. Tentunya satu kuncinya yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita lillah, ibadah kita lillah, kita membaca Al-Quran lillah, kita berpuasa lillah, semata-mata dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kita, baik itu puasa, membaca Quran, sholawat dan lain-lainnya, semua akan menjadikan pahala, sehingga pahala itu mengalir di dalam buku tabungan akhirat kita. Dan jalan yang kedua menuju pahala adalah jalan amal soleh dan kebaikan. Tentunya amal soleh kita dan kebaikan kita tentunya harus dilandasi niat dasar lillahi ta'ala, semata-mata hanya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silaturahmi kita membantu orang, kita membantu tetangga kita, saudara-saudara kita, semua itu akan menjadi pahala untuk kita. Maka bundi-bundi pahala itu akan masuk ke dalam buku rekening akhirat kita.
Maka tentunya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tentunya apapun aktivitas yang kita lakukan, baik itu ibadah atau amalan soleh, tentunya niatnya harus satu, yaitu lillahi ta'ala, semata-mata hanya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menjadikan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak diukur dari berapa banyak manusia tersebut mengeluarkan hartanya untuk perjuangan, tetapi diukur bagaimana niat dan tekad orang tersebut. Maka seberapa banyak harta yang dikeluarkan untuk perjuangan, tak kala niatnya tidak lillahi ta'ala, maka itu semua tidak akan nampak dan tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala kita mengeluarkan harta kita untuk perjuangan dengan satu niat yang lillah, maka nilainya akan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nilai rupiahnya tidak seberapa, tatkala niatnya betul-betul dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada mata manusia, maka nilainya akan sangat besar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya pedagang tersebut, maka pedagang ini harus mengevaluasi dirinya. Karena kalau tidak dievaluasi, semakin hari dia berdagang, semakin banyak kerugian yang dia dapat. Maka harus secepatnya untuk evaluasi atau introspeksi diri. Apa yang membuat dagangannya ini kurang laku, atau apa yang membuat dagangan ini sedikit lakunya. Kalau tidak cepat-cepat diintrospeksi dan evaluasi diri, maka semakin banyak kerugian yang diperoleh dari orang yang berdagang tersebut. Seperti halnya manusia, tatkala manusia itu tidak sadar, tatkala manusia itu tidak secepatnya evaluasi dan introspeksi diri, semakin hari dia dihidupkan, semakin bertambah usianya, semakin tua usianya, maka semakin banyak kerugian secara hakiki dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus secepatnya introspeksi dan evaluasi diri, sehingga tatkala dengan bertambahnya umur, dengan semakin lama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mendapatkan kerugian yang besar. Seandainya hari ini kita masih rugi, tentunya harus berpikir bagaimana besok kita harus termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Seperti halnya pedagang, tatkala hari ini berdagangnya rugi, maka harus punya mindset di dalam pikirannya, di dalam hatinya, bagaimana besok dia membuka dagangannya akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari dagangannya tersebut. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini saya akan bercerita sedikit, di mana alhamdulillah saya ini mengabdi kepada guru saya, yaitu Gus Afrizul Gaus di Denpasar, Bali. Dan alhamdulillah juga saya di Denpasar itu disuruh sama Gusnya untuk jualan pisang, Pak, Bu. Jadi kalau di Bali itu pisang itu tidak hanya dikonsumsi, dimasak, tetapi mayoritas orang-orang Bali menggunakan pisang itu sebagai sajen atau sebagai persembahan kepada dewanya orang Bali sana. Maka kita jualan pisang di Bali itu sama dengan jualan sajen, bukan jualan pisang untuk dimakan. Karena orang Bali itu menggunakan pisang untuk ibadah-ibadah di dalam agamanya tersebut. Maka ada satu cerita di mana ada seorang ibu-ibu yang belanja pisang, dan waktu itu saya yang menjadi penjualnya, karena saya ini ikut dengan salah satu jamaah di Bali yang buka usaha pisang. Jadi ada ibu-ibu itu belanja pisang, nanya kepada saya, Bu, Mas, pisangnya ini berapa?
Lalu saya menjawab, oh itu 15.000. Dan dia menawar saat itu adalah menawarnya dengan harga 10.000. Padahal pisang itu bisa laku kalau bukan orang Bali yang beli, kalau orang Jawa yang beli itu bisa laku 20 sampai 25.000. Tetapi karena itu yang beli orang Bali, maka kita kasih harga yang agak murah karena pisangnya akan digunakan untuk acara agama atau untuk beribadah. Maka dia bertanya, "Mas, pisangnya berapa?" Saya menjawab, "Ini 15.000. Kemudian ibu-ibu itu menawar dengan harga 10.000. "Boleh nggak 10.000, Mas?" "Oh," saya menjawab, "belum dapat. Karena pisang ini sedang mahal, jadi harganya sudah dikasih pas aja." Terus ibu-ibu itu langsung bilang, "Saya ini cari pisang untuk Banten, Mas." Banten itu jika diibaratkan adalah untuk sajen. Sajen itu kalau orang Bali itu untuk makanan para dewa-dewanya orang-orang Bali. Maka ibu itu mengatakan bahwasanya saya beli pisang ini untuk Banten. Maka jangan pisang-pisang yang mahal, Mas. Karena apa? Karena ini tidak dimakan manusia. Yang makan adalah dewa saya. Sontak dalam hati saya berkata, "Kok kanggo dewane kok hitung-hitungan? Beli pisang untuk dewanya aja hitung-hitungan." Itulah sifat dasar dari manusia. Maka yang saya dapatkan hikmah dari pelajaran tersebut adalah ternyata manusia itu untuk Tuhannya, untuk dewanya itu dicarikan harga yang murah, bukan harga yang mahal. Tetapi kalau untuk dirinya sendiri akan membeli harga sebuah barang dengan harga yang mahal, yang bagus. Maka seperti halnya pedagang tersebut, pedagang tersebut harus mampu dan punya mindset bahwasanya hari ini mungkin dia masih merugi, tetapi besok dia harus menjadi pedagang-pedagang yang beruntung. Tentunya kuncinya harus evaluasi atau introspeksi dagangannya, agar dagangan ini tidak merugi dan tidak menjadikan dia masuk dalam lubang kebangkrutan. Seperti halnya manusia harus punya mindset di dalam jiwanya agar dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi, tetapi termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sehingga di dalam dia hidup, semakin hari dia dihidupkan, semakin bertambah umurnya, semakin tua umurnya, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, tatkala engkau bersyukur wahai manusia, maka akan aku tambah nikmat-nikmat dariku. Tetapi apabila engkau kufur wahai manusia, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka dari firman Allah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita agar senantiasa betul-betul mengaturkan rasa syukur tasakur di dalam hidup ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innal azabi lasyadid. Poin yang pertama adalah janji Allah, di mana tatkala kita bersyukur akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan hidup di dalam kehidupan kita. Maka ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama di dalam hidup ini. Menghaturkan rasa syukur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah dihadirkan, yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Maka makna secara hakiki dari ayat Allah tersebut adalah bagaimana setiap saat dan detik kita mampu merasakan, menyaksikan
bahwasanya segala kenikmatan-kenikmatan yang hadir dalam kehidupan ini semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita dihidupkan hingga detik dan saat ini, kita sendiri belum mampu, belum tahu di mana kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak mampu menjangkaunya. Dikarenakan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita sendiri tidak akan mungkin mampu untuk menghitung segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah curahkan, yang telah Allah hadirkan, dan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka makna secara hakiki dari ayat Allah tersebut adalah bagaimana setiap saat dan detik kita mampu merasakan, menyaksikan bahwasanya segala kenikmatan-kenikmatan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertugas secara hakiki untuk menyaksikan adalah ruhaniyah kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa sangat dekat dan sangat tersambung antara syukur dengan sholawat, dengan syahadat atau kesaksian kita. Sangat dekat dan sangat tersambung antara syukur dengan syahadat atau kesaksian kita. Orang yang telah bersyukur dengan baik dan benar di dalam hidupnya, maka syahadat ini akan hidup di dalam jiwa dan raganya. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, yang bertugas secara hakiki untuk menyaksikan dan menjaga kita agar senantiasa sadar bahwasanya segala kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan kita ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertugas menyaksikan secara hakiki adalah ruhaniyah kita, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut ngaweruhi atau weruh. Ruh ini harus senantiasa menyaksikan. Tatkala kita mampu beribadah, kita mampu sholat, semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh harus senantiasa menyaksikan di malam hari ini, detik dan saat ini kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing hadir di tempat ini. Maka ruh ini harus menyaksikan bahwa semua ini atas pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini harus senantiasa menyaksikan tatkala kita berbuat kebaikan-kebaikan, tatkala kita beramal soleh, kita menolong orang, kita beribadah dan kita melakukan aktivitas-aktivitas baik itu ibadah atau amal soleh, maka ruh ini harus senantiasa menyaksikan. Jangan sampai ruh ini tertutup.